Bayangin, ini sebentar. Saat banyak orang bilang Indonesia makin hancur, ekonomi gelap, investor kabur, dan masa depan suram. Justru di belakang layar ada pabrik-pabrik raksasa dunia yang diam-diam angkat koper dan pindah ke Indonesia. Bahkan bukan pabrik kecil, tapi pabrikan mobil asal Amerika Serikat yang dulu sempat mati di Indonesia. Sekarang bangkit lagi dan siap bangun pabrik. Pertanyaannya sederhana tapi penting. Kalau Indonesia benar-benar seburuk yang digembar-gemborkan, kenapa justru uang triliunan rupiah masuk ke sini? Kenapa pabrik dari India, Vietnam, bahkan Amerika malah memilih Indonesia sebagai rumah baru mereka? Narasi yang beredar beberapa waktu terakhir seolah membentuk satu kesimpulan tunggal. Indonesia kalah dalam perang dagang. Indonesia dirugikan oleh konflik global. Indonesia akan jadi korban tarik-menarik Amerika dan China. Banyak yang percaya begitu saja, padahal kalau kita mau sedikit lebih jujur, melihat data dan arah pergerakan modal global, ceritanya justru berbanding terbalik. Apa yang sedang terjadi hari ini bukan kemunduran, tapi pergeseran besar. Dan salah satu bukti paling menarik dari pergeseran itu adalah kembalinya Ford, produsen mobil raksasa asal Amerika Serikat, ke Indonesia. Ford bukan pemain kecil. Ini perusahaan otomotif global yang sudah berdiri lebih dari 1 abad dan menjadi simbol industrialisasi Amerika. Dulu, Ford pernah hadir di Indonesia, bahkan cukup lama. Sejak akhir 1980-an, produk Ford sudah warawiri di jalanan Indonesia. Banyak orang masih ingat Ford Laser yang jadi armada taksi, atau Ford Ranger yang terkenal bandel. Di awal 2000-an, Ford bahkan terlihat optimistis. Mereka menjadi ATPM resmi, meluncurkan berbagai model, dan mencoba menancapkan kuku di pasar otomotif nasional. Tapi kemudian, semuanya runtuh. Penjualan Ford tidak pernah benar-benar bisa menyaingi dominasi merek Jepang. Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki sudah terlalu kuat, terlalu mengakar, dan terlalu efisien. Ford datang dengan produk yang secara teknologi bagus, tapi mahal. Masalahnya bukan di kualitas, tapi di struktur biaya. Ford tidak punya pabrik perakitan lokal. Semua mobil diimpor. Artinya, biaya logistik, pajak, dan beban impor membuat harga jual mereka tidak kompetitif. Ketika penjualan turun, mereka tidak punya bantalan. Tahun 2014, penjualan masih belasan ribu unit. Setahun kemudian, anjlok hampir 60%. Tahun berikutnya, jatuh bebas sampai hanya ratusan unit. Secara bisnis, itu tanda bahaya. Dan akhirnya, pada awal 2016, Ford angkat kaki dari Indonesia. Kepergian Ford waktu itu bukan sekadar berita bisnis. Itu meninggalkan luka. Karyawan kehilangan pekerjaan, dealer-dealer yang sudah berinvestasi besar merasa ditinggalkan. Gugatan hukum pun muncul. Nilainya tidak main-main, triliunan rupiah. Ford pergi dengan cara yang bagi banyak pihak terasa sepihak. Sejak saat itu, nama Ford di Indonesia seperti terkubur. Banyak orang mengira ceritanya selesai. Tapi ternyata tidak. 1 dekade berlalu, dunia berubah. Peta industri global berubah. Dan Ford pun berubah. Di tahun 2025, Ford secara resmi menyatakan kembali ke Indonesia. Bukan sekadar kembali jualan mobil, tapi dengan rencana yang jauh lebih serius. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan lama. Kali ini, Ford datang dengan roadmap investasi jangka menengah hingga panjang. Mereka berbicara soal ratusan miliar rupiah untuk membangun jaringan dealer, dan yang jauh lebih penting, membangun fasilitas perakitan lokal. Bahkan ada kesepakatan untuk memindahkan sebagian basis produksi yang sebelumnya ada di India ke Indonesia. Di titik ini, pertanyaannya menjadi menarik. Kenapa Indonesia? Kenapa bukan India yang selama ini dikenal sebagai basis manufaktur besar? Kenapa bukan Thailand yang sejak lama dijuluki Detroit of Asia Tenggara? Jawabannya membawa kita ke konflik yang lebih besar, yaitu perang tarif dan perang geopolitik global. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah memaksa banyak perusahaan multinasional memikirkan ulang rantai pasok mereka. Tarif menjadi senjata, negara yang salah posisi bisa langsung kehilangan daya saing. Dalam konteks ini, India justru berada di posisi yang kurang menguntungkan. Produk-produk dari India yang masuk ke Amerika Serikat dikenai tarif sekitar 25%. Indonesia sekitar 19%, 6% mungkin terdengar kecil, tapi dalam skala industri otomotif global, itu perbedaan yang sangat besar. 6% bisa menentukan apakah sebuah pabrik untung atau rugi. Bagi Ford, yang pasar utamanya tetap Amerika Serikat,
Efisiensi tarif adalah segalanya. Memproduksi di negara dengan tarif lebih rendah, berarti margin lebih baik, harga lebih kompetitif, dan risiko lebih kecil. Dari sudut pandang ini saja, Indonesia sudah unggul dibandingkan India. Tapi itu belum semuanya. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Kalau tarif Thailand juga mirip dengan Indonesia, kenapa tidak di sana saja? Jawabannya ada pada stabilitas. Dunia hari ini tidak hanya menghitung biaya, tapi juga risiko. Thailand dalam beberapa waktu terakhir menghadapi ketegangan serius di kawasan perbatasannya. Konflik bersenjata dengan Kamboja bukan isu kecil. Ribuan orang terdampak, ratusan ribu mengungsi, infrastruktur rusak, dan ketidakpastian meningkat. Bagi investor besar, pabrik bukan proyek 1 atau 2 tahun. Ini investasi puluhan tahun. Tidak ada perusahaan waras yang mau menaruh miliaran dolar di wilayah yang berpotensi menjadi zona konflik. Di tengah ketidakpastian itu, Indonesia justru tampil relatif stabil. Tidak sempurna, tentu saja. Masalah tetap ada, tapi dibandingkan banyak negara lain, Indonesia menawarkan kombinasi yang jarang. Pasar besar, tenaga kerja melimpah, tarif relatif kompetitif, dan stabilitas politik yang cukup terjaga. Itulah mengapa bukan hanya Ford yang datang. Pabrikan mobil besar asal Vietnam juga sudah menyatakan akan membangun pabrik di Indonesia dengan nilai investasi sekitar 3,5 triliun rupiah. Kapasitas produksinya mencapai 50.000 unit per tahun. Lokasinya di Subang, Jawa Barat. Angka-angka ini bukan sekadar headline. Ini adalah mesin ekonomi nyata. Mari kita turunkan ke level paling dasar. Jika pabrik ini menyerap sekitar 15.000 tenaga kerja, dengan upah rata-rata UMR Subang sekitar 3,5 juta rupiah, maka setiap bulan ada lebih dari 50 miliar rupiah uang gaji yang beredar di wilayah itu. Dalam setahun, lebih dari 600 miliar rupiah. Dalam 10 tahun, lebih dari 6 triliun rupiah. Itu baru dari gaji, belum termasuk bonus, tunjangan, atau pengeluaran lain. Lalu ada efek berantai, pabrik mobil tidak berdiri sendiri, ada pemasok ban, kaca, jok, dashboard, kabel, cat, logistik, makanan untuk karyawan, kontrakan, kos-kosan, warung, transportasi. Rantai nilai ini bisa menghidupkan ratusan, bahkan ribuan usaha kecil dan menengah. Inilah yang sering disebut multiplier effect. Dan inilah yang sering tidak terlihat oleh mereka yang hanya fokus pada narasi pesimis. Ketika pabrik-pabrik ini berdiri, pasar modal juga ikut bergerak. Perusahaan lokal yang menjadi pemasok akan menikmati lonjakan permintaan. Emiten-emiten di sektor industri, logistik, properti kawasan industri, hingga perbankan, semuanya punya potensi ikut terdorong. Tidak heran kalau investor yang jeli justru melihat ini sebagai peluang besar, bukan ancaman. Tentu saja, semua ini tidak otomatis berjalan mulus. Ada syarat yang harus dipenuhi. Pemerintah harus benar-benar mempermudah perizinan, memastikan keamanan, dan menindak tegas gangguan-gangguan non-produktif. Investor datang membawa uang triliunan, teknologi, dan lapangan kerja. Mereka butuh kepastian hukum dan rasa aman. Tanpa itu, keunggulan tarif dan stabilitas bisa hilang begitu saja. Di sisi lain, Indonesia juga harus berbenah dari dalam. Infrastruktur fisik memang penting, tapi infrastruktur mental dan institusional tidak kalah krusial. Penegakan hukum, transparansi, dan pemberantasan korupsi bukan slogan, tapi prasyarat. Kalau Indonesia ingin benar-benar memanfaatkan momentum ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 7 atau bahkan 8%, maka reformasi struktural tidak bisa ditawar. Pada akhirnya, kembalinya Ford dan masuknya pabrik-pabrik besar lainnya bukan kejadian acak. Ini bagian dari arus besar pergeseran industri global. Negara-negara yang bisa membaca arah angin dan menyiapkan karpet merah dengan cerdas akan menang. Indonesia setidaknya untuk saat ini berada di jalur yang tepat. Ke depan, kemungkinan besar kita akan melihat lebih banyak pabrik yang pindah atau membuka basis produksi di Indonesia. Bukan hanya dari Asia, tapi juga dari Amerika dan Eropa. Selama konflik global masih berlanjut, selama perang tarif masih menjadi alat politik, dan selama Indonesia mampu menjaga stabilitas serta daya saingnya, arus modal ini tidak akan berhenti. Jadi, ketika ada yang bilang Indonesia kalah, Indonesia gelap, Indonesia bubar. Mungkin yang perlu kita lakukan bukan langsung percaya tapi tanya, siapa yang benar-benar memasukkan uangnya ke sini? Karena dalam dunia ekonomi, suara paling jujur bukan datang dari opini,
tapi dari aliran modal. Dan saat ini, modal sedang bicara cukup jelas.